down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Firda Repesipa A. Nah, kita sekarang akan belajar tentang pengenalan virtual mesin. Nah, untuk pengenalan virtual mesin ini saya akan menjelaskan tentang apa itu virtual mesin, arsitektur pada virtual mesin, download dan install VirtualBox dan VMware. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih virtual mesin? Di sini ada dua buah gambar, di mana gambar ini adalah gambar arsitektur. Untuk gambar sebelah kiri, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Di bagian mesin paling bawah, itu terdapat hardware, seperti storage, compute, memori, network, dan sebagainya. Nah, di atas hardware itu terinstall OS ya teman-teman. Kemudian ada aplikasi. Jadi, ibaratkan bagian bawah ini, hardware ini adalah laptop kita. Nah, misalkan laptop saya. Di laptop saya itu terinstall OS di mana saya menggunakan operating system Windows. Kemudian di Windows saya itu terinstall aplikasi-aplikasi yang arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, sekarang bagaimana dengan arsitektur yang menggunakan virtual mesin? Kita lihat gambar sebelah kanan. Di bagian bawahnya itu hampir sama dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Terdapat hardware seperti storage, compute, memori, dan network. Nah, tapi bedanya di atas OS itu terdapat hypervisor. Hypervisor itu adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi, misalnya teman-teman sudah menginstal hypervisor, itu teman-teman bisa membuat yang namanya virtual mesin. Nah, teman-teman juga bisa membuat banyak, tapi tergantung dari storage laptopnya. Misalkan storage laptopnya itu sekitar 512 GB. Itu kan besar sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih banyak membuat yang namanya virtual mesin. Di virtual mesin ini, jika kalian melihat, di sini juga ada yang namanya hardware, yaitu seperti storage, compute, memori, dan network. Tapi bedanya hardware di virtual mesin ini ibaratkan komputer virtual kita. Pada komputer kita terinstall hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual mesin atau komputer virtual di mana hampir sama dengan yang bagian kiri ya teman-teman. Yaitu tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, pada pembahasan yang kedua yaitu arsitektur pada virtual mesin. Di sini ada dua buah gambar. Yang pertama ada bare metal arsitektur, type 1 hypervisor. Pada type 2 hypervisor ada hosted arsitektur. Perbedaannya itu, jika bare metal itu setelah hardware, kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Pada bare metal arsitektur, itu hypervisor yang sering digunakan ada Proxmox, ada VMware ASXi. Tapi bedanya kalau VMware itu berbayar, kalau Proxmox itu open source dan juga gratis. Cuman disarankan untuk teman-teman pekerja di kantor itu lebih baik menggunakan VMware karena tentunya lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus. Nah, kemudian ke type kedua, yaitu hosted arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya, pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi, sebelum hypervisor hosted arsitektur, itu kita harus menginstal yang namanya host OS. Di mana di atas OS kita baru bisa hypervisor. Jadi, pada hypervisor yang digunakan hosted arsitektur itu biasanya ada VMware Workstation dan VirtualBox. Tapi sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis, namun VMware itu berbayar. Jadi, setelah teman-teman install yang namanya hypervisor, itu teman-teman bisa membuat virtual mesin dan bisa membuat banyak virtual mesin tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop kita. Pada hosted arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika belajar ataupun ingin mencoba virtual mesin.
Nah, pembahasan ketiga adalah mendownload Hypervisor. Jadi, sebelumnya sudah belajar arsitektur ya teman-teman. Untuk sekarang kita akan menggunakan type 2 Hypervisor, yaitu hosted arsitektur, di mana kita akan menginstal Hypervisor. Di sini Hypervisor yang digunakan itu biasanya ada VirtualBox dan VMware. Sekarang kita akan mendownload salah satunya, yaitu kita langsung saja kita ke sini. No. Nah, kita ke sini, sorry. Lalu kita kalian terserah mau pakai apa aja, mau Google Chrome boleh, mau Microsoft Edge boleh, ataupun yang lainnya. Saya menggunakan Microsoft Edge. Di sini kalian ketik download VirtualBox. Nah, kalian bisa taruh sebentar. Lihat dulu. Oke. Nah, kalian klik yang download Oracle VM VirtualBox. Kita klik. Kita zoom. Sebentar kita besarkan. Nah, yang ini. Nah, teman-teman, seperti ini ya untuk tampilan tabnya. Kita zoom yang ini. Di sini, teman-teman memilih host OS-nya. Nah, jika kalian memakai Windows, kalian klik yang ini. Namun, jika kalian memakai macOS atau Linux, kalian bisa memilih sesuai host OS-nya. Langsung saja klik yang ini. Nah, di sini sudah mendownload. Kita tunggu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah ke download ya. Kita klik yang ini, lalu kita install. Nah ini kita sorry. Kita ketik yes. Jika kalian sudah mendownload, kalian ke file, lalu kalian pilih cari filenya. Nah, lalu kita klik 2 kali. Ini kita yes ya teman-teman. Oke, ini kita next. I accept the terms, kita ini pilih, lalu kita next. Nah, ini tuh memori untuk menyimpan. Kita next aja teman-teman. Yes. Mana ya? Next. Install. Kita tunggu. Oke, dan ini adalah tampilan awalnya. Nah, tadi itu sebelum sesudah menginstal, kalian klik finish ya teman-teman. Tadi gak ke record, jadinya saya lupa. Oke, ini untuk tampilan awalnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mendownload dan menginstal VMware. Kita langsung saja ke Microsoft Edge. Lalu kita cari download VMware. Oke, teman-teman, kita scroll ya ke bawah, kita pilih ini. Karena saya memakai Windows, jadi kita pilih yang workstation Windows. Kita klik. Sorry, ini iklan. Nah, lalu nah, teman-teman, ini sudah mendownload ya. Kita tunggu dulu sebentar. Setelah di-download, kita klik yang ini. Kita buka ya teman-teman filenya. Ini kita yes. Yes. Cepet banget. Kita lihat dulu di sini. Nah, kita klik 2 kali. Yes. Sebentar ya teman-teman. Kita tunggu dulu.
Nah, ini kita next. Oke, kita checklist. Next. Next lagi. Next. 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 Install. Oke, kita tunggu. Nah, cepetkan teman-teman. Kok lama ya? Kok kopi? No. Oke. Nah, teman-teman, kita buka. Nggak ada. Oh iya. Nah, kita perbesar. Nah, ini tampilan awalnya ya, teman-teman. Sebelumnya, yang perlu kalian ketahui bahwa Hyper-V VMware ini berbayar ya, teman-teman, tetapi kita bisa menggunakan trial selama 30 hari. Karena kita digunakan untuk belajar, bagi saya itu 30 hari itu cukup ya, teman-teman. Karena kita bisa mendapatkan full akses di semua fitur selama 30 hari. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.